Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Arwah Painah. Kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pada saat itu sekitar pukul 00.10 malam, aku sedang menonton acara favorit, Masih Dunia Lain, di Trans 7. Aku menonton acara uji nyali tersebut bersama kedua sepupuku, Hendri dan Yanti. Sedangkan kedua orang tuaku dan kakak serta adikku sedang pergi keluar kota. Akan tetapi Hendri dan Yanti malah tertidur di kasur yang sudah mereka gelar di depan ruangan televisi. Saat itu Hendri seperti terbangun dan sedikit mengigo. Sambil memejamkan matanya, dia pun berkata kepada aku yang sedang asik menonton TV, "Cik, siapa yang menyapu malam-malam begini?" Iko Hendri. Aku melihat Hendri berbicara tetapi matanya terbejam. Aku tidak menghiraukannya karena aku pikir dia sedang mengigo atau bermimpi. Setelah beberapa menit dia kembali berbicara hal yang sama. Akan tetapi dengan keadaan mata terbuka dan dia pun terbangun. Secara spontan aku pun menjawabnya, "Siapa yang menyapu sih, Hendri? Gak ada suara apa-apa kok, kamu ngigo kali." Tidak lama kemudian setelah itu, Hendri kembali tertidur. Waktu berjalan seiring acara yang aku tonton pun selesai. Karena acara TV selanjutnya kurang menarik, aku pun kemudian memutuskan untuk tidur bersama kedua sepupuku di kasur yang sama, yang memang muat untuk 3-4 orang. Saat mulai memejamkan mataku, samar-samar aku mendengar suara orang sedang menimba air di sumur. Kebetulan tetanggaku memiliki kamar mandi dengan sumur di luar, dan aku pun berpikir, mungkin itu tetanggaku yang sedang ke WC untuk buang air. Setelah suara itu menghilang, beberapa menit kemudian, keadaan sangatlah sunyi dan sepi. Sial, mataku sulit terpejam karena aku minum kopi saat aku menonton tadi, sehingga membuat rasa kantukku hilang. Tidak lama setelah itu, aku mendengar suara seperti seseorang yang sedang menyapu. Dalam hati, aku pun berpikir, astagfirullahaladzim, kok beneran ya? Kayak ada orang yang menyapu di depan. Padahal saat Hendri berucap hal tersebut, aku tidak mendengarnya sama sekali. Kebetulan halaman rumahku adalah pekarangan yang cukup luas dan terdapat beberapa tali tambang terhubung antar tiang untuk menjemur pakaian. Aku pun tidak menghiraukan suara tersebut. Aku pun kembali mencoba untuk memejamkan mataku. Namun kembali terdengar suara orang beraktivitas. Kali ini seperti seseorang yang sedang memeras cucian basah yang hendak dijemur. Dan suara itu sangat terdengar begitu jelas di telingaku. Ya Allah, apalagi ini? Apa mungkin itu si Painah? Painah adalah seorang wanita sakit jiwa atau tidak waras dari kampung sebelah yang memang sering melakukan aktivitas kerja di beberapa rumah di daerah kami yang dilakukannya pada malam hari. Sudah bertahun-tahun orang gila itu selalu melakukan aktivitas menyapu, memotong rumput di halaman rumah orang. Sehingga apabila pada pagi hari keadaan halaman rumah pun bersih, itu karena malam harinya si Painah lah yang telah melakukannya. Dan warga pun tidak mengetahui alasan orang gila yang satu itu membersihkan rumah orang. Akan tetapi yang aku tahu, si Painah sudah 1 minggu ini sakit dan hanya diam di rumahnya. Tetapi logika aku mengiyakan hal itu untuk mengurangi rasa takutku. Setelah beberapa kali terdengar suara aktivitas seseorang di halaman rumahku, aku pun memberanikan diri untuk menegurnya dengan bertanya, "Hei, situ Painah ya? Sana pulang, udah malam. Jangan kerja malam-malam, ganggu orang tidur saja." Tetapi yang ada hanya jawaban tertawa sesaat. Setelah beberapa lama kemudian, suara itu pun lenyap dan kembali terdengar suara aktivitas orang yang sedang menyapu.
Dan kali ini lebih keras terdengar dengan kesal. Karena aku terganggu dengan suara itu, aku pun kemudian membangunkan Henry untuk menemaniku melihat ke depan. Dengan sedikit menggerutu, akhirnya Henry pun menemaniku ke depan. Setelah aku membuka pintu, aku pun langsung berkata, "Hei, Painah, kamu ganggu orang tidur aja. Pulang sana." Dengan pandangan mencari di mana si Painah itu. Namun spontan aku sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan mulut menganga, aku menuju ke arah tempat jemuran. Disusul Henry yang melihat arah yang aku maksud. Kami berdua pun terkulai lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena yang kami lihat adalah sosok seorang wanita di kegelapan dengan rambut sedikit kumal, tidak terawat, serta keriting menggunakan pakaian daster, sedang memandang kami berdua dengan raut wajahnya yang sedang tersenyum dan sangat menyeramkan. Matanya merah menyala, tubuhnya memang terlihat jelas seperti manusia, akan tetapi keadaan tubuhnya yang bergerak ke kanan ke kiri seperti mengikuti arah angin. Dengan raut muka yang menyeramkan itu, membuat kami berdua sadar bahwa itu sepertinya bukan si Painah. Dengan keadaan sangat teramat kaget, aku pun kemudian membaca doa dan ayat kursi untuk menenangkan pikiran dan hati. Perlahan, sosok tersebut pun menghilang seperti terbawa angin, dan seketika kami berdua pun tersadar. Kemudian kami cepat-cepat menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Lalu kami pun menutup muka kami dengan bantal tanpa ada sepatah kata pun antara aku dan Henry. Keadaan kami berdua yang saat itu sedang terengah-engah membuat Yanti terbangun dan bertanya. Akan tetapi kami tidak menghiraukannya, sehingga kami akhirnya tertidur kembali. Keesokan paginya setelah kami bercerita kepada tetanggaku tentang kejadian semalam, barulah kami tahu bahwa Painah itu sudah 3 hari meninggal. Dan malamnya yang kami lihat itu adalah benar-benar arwah atau jin yang menyerupai arwah Painah yang sedang beraktivitas layaknya Painah yang masih hidup. Konon, si Painah meninggal karena sebelumnya sakit selama 1 minggu dan kondisi badannya sangatlah tidak membaik. Setelah diketahui yang memakan daging sapi matang di piring di halaman rumah seorang warga yang telah diberi racun, yang sengaja untuk mencoba membunuh anjing liar yang suka memangsa ternak warga pada malam hari, seperti kelinci, ayam, dan anak kambing. Kami pun sungguh terkejut akan hal itu. Di hari-hari berikutnya dan di malam-malam berikutnya, teror arwah Painah pun sering muncul. Apakah itu arwah Painah yang sebenarnya atau hanya jin atau setan yang menyerupainya? Wallahu alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.